Salam Patunggilan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah bersama kami di GKJW Jemaat Wates Mojokerto. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu warga GKJW dimanapun berada. Salam Patunggilan. Hari ini Minggu 7 Juni 2020 kita melaksanakan ibadah Minggu masih di rumah kita masing-masing. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita ada pada Minggu Tritunggal Kudus, dan di GKJW kita bersama melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan 2020. Marilah kita datang menyembah Allah Bapa, Sang Pencipta. Kita bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, serta menghayati penyertaan Allah di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa, bait 1 dan 2. Mari kita bersaat teduh, dan di dalam keteduhan ini hendaklah di dalam hati masing-masing mengaku yang demikian. Tuhanlah Allah Sang Pencipta semesta, Allah yang senantiasa menyertai umatnya karena kasih dan kesetiaannya yang abadi. Salam dari Tuhan Allah untuk jemaat sekalian. Amin. Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadat kita saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Amin. Mari kita sambut tema ibadat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya. Bapa Pencipta
Jemaat, adalah kesaksian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini memanggil kita semua untuk mau mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya. Maka mari jemaat kita lakukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah yang kasih-Nya sungguh sangat luar biasa, Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur saat ini karena Engkau memanggil kami untuk bersama-sama membangun ibadat saat ini. Dan kami bersyukur di awal ibadat ini Engkau berkenan mengingatkan kami, memanggil kami untuk melihat kehidupan kami, untuk melihat kelemahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan. Maka Tuhan, saat ini kami mengakui dengan jujur kelemahan-kelemahan kami di hadapan-Mu, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang mengarah kepada perbuatan dosa. Saat ini kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami memohon, ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kelemahan dan dosa-dosa kami, supaya kami pantas ada di hadapan-Mu, supaya kami juga pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kami percaya, oleh karena kebesaran kasih-Mu, Engkau berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 20 menyatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jemaat, demikian berita anugerah yang kita terima. Maka berbahagia setiap kita yang dimampukan menghayati kebesaran kasih Tuhan yang diwujudkan di dalam pengampunannya atas dosa-dosa kita. Amin. Kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 58 bait 1 sampai 2. Maha kasih yang ilahi. Hati
Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita mohon terang Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, di tengah ibadat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga akan mengumpulinya. Kami memohon, urapilah kami dengan hikmat-Mu dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara warga GKJ dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Dan mari kita bersyukur karena bagaimanapun situasinya, kita tetap diperkenankan beribadat kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mengawali perenungan kita hari ini ada sebuah cerita tentang seorang pendeta yang dikirim ke sebuah pos pelayanan kecil di sebuah kampung adat yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Tentu ini bukan pendeta GKJW Bapak Ibu, karena sampai hari ini GKJW belum memiliki pos pelayanan di pedalaman Kalimantan Barat. Tidak tahu kalau nanti. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, di kampung adat itu masyarakatnya masih sangat tradisional dan sangat kuat memegang agama sukunya, sehingga kekristenan belum bisa diterima dengan baik di sana, dan bahkan keluarga Kristen yang tinggal di sana mendapat banyak tekanan dan ancaman. Sampai kurang lebih 7 tahun pendeta tadi mengakhiri masa pelayanannya di pos kecil yang tidak lebih dari 10 kakak itu anggotanya. Tidak ada satu jiwa pun kecuali karena kelahiran yang ditambahkan di pos pelayanan itu. Tidak ada satu jiwa pun. Tetapi dengan tersenyum, pendeta tadi berkata, "Saya percaya malaikat di surga tetap bersorak-sorai karena jiwa-jiwa di kampung itu sekarang bisa hidup bersama dengan damai." Tentu ada yang bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu karena mereka percaya dengan saya. Mereka percaya saya ini sakti. Doa-doa yang saya sampaikan dianggap mujarab menyembuhkan penyakit. Padahal sebenarnya saya selalu memberikan obat malaria Bapak Ibu setelah mendoakan mereka.
Karena rata-rata orang sakit di sana itu disebabkan malaria. Begitu Bapak Ibu Saudara, pendeta tadi mengakhiri kesaksiannya dan disambut dengan tepuk tangan dan tawa oleh peserta yang hadir dalam sebuah acara yang dilaksanakan PGI beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan dalam perikop kita hari ini dikenal dengan sebutan amanat agung. Mungkin ada yang bertanya, apa toh amanat agung itu? Dan kalau ini amanat agung, lalu bagaimana dengan amanat-amanat yang lain? Apakah berarti amanat yang lain itu tidak atau kurang agung? Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa pemahaman tentang amanat agung ini. Misalnya ini, amanat agung itu dipahami sebagai amanat pemuritan untuk semua orang. Amanat agung juga dipahami sebagai amanat melakukan pekabaran Injil bagi segala bangsa. Amanat agung juga ada yang mengartikan sebagai perintah mengkristenkan dunia dan sebagainya. Masih ada pemahaman-pemahaman yang lain lagi. Nah, beberapa teolog juga ada yang menekankan pemahaman amanat agung ini kepada kerangka berpikir teologi kerajaan Allah yang khas dari Injil Matius, di mana dalam teologi ini dipahami bahwa Tuhan Allah sendiri yang memerintah, sehingga terwujudlah kasih, kebenaran, keselamatan, dan keadilan, terwujudlah damai sejahtera, terwujudlah salum di dalam kehidupan ini. Kerangka berpikir kerajaan Allah inilah yang mestinya menjadi dasar dan motivasi perwujudan amanat ini tadi. Sehingga amanat ini tadi sungguh-sungguh menjadi amanat agung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saling mengasihi, nampaknya sungguhlah tepat apabila amanat agung dalam kerangka berpikir kerajaan Allah ini kita laksanakan, khususnya di dalam situasi kehidupan yang sulit di hari-hari saat ini. Karena itulah yang menjadi kesaksian dan pelayanan kita untuk sesama. Melalui perbuatan, melalui sikap dan perilaku hidup yang mewujudkan kasih, yang mewujudkan kebenaran, mewujudkan keadilan, keselamatan, dan damai sejahtera. Maka mari kita terus upayakan perwujudan semua itu bersama semua pihak. Bersama para tetangga misalnya di lingkungan kita masing-masing, bersama pemerintah, bersama teman-teman Gus Durian dimanapun mungkin, atau komunitas-komunitas yang lain, dan bersama siapapun, mari kita laksanakan amanat agung dalam aksi nyata sebagai wujud kesaksian dan pelayanan kita bagi kehidupan bersama dengan sesama. Tidak perlu ragu Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab menulis dengan sangat jelas bahwa sang pemberi amanat agung ini adalah Tuhan, sang pemilik kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dan memang kita akui bahwa perwujudan amanat agung itu tidak mudah. Tetapi mari kita tidak putus asa, karena Dia yang memberi amanat agung ini telah berjanji kepada kita semua menyertai kita sampai akhir zaman. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap berusaha hidup bersih dan sehat, dan percayalah Tuhan Yesus sang pemberi amanat agung memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sambil berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan syafat kita kepada Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan umatnya. Sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan, karena bagaimanapun situasinya, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu atas kami semuanya. Terbukti saat ini, Engkau berkenan menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu kepada kami, sehingga kami beroleh kekuatan, sehingga kami beroleh pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami sungguh mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, untuk senantiasa memampukan kami, mewujudkan kehendak dan firman-Mu itu, di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus. Saat ini kami juga memohon pertolongan dari Tuhan, khususnya berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak, oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, oleh semua orang, khususnya di Indonesia ini. Karena kami saat ini sedang bersama-sama menghadapi wabah virus yang mengancam kami. Maka sungguh Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan membantu kami semua untuk menghadapi wabah ini. Tuhan menyertai setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini, penyebaran virus corona ini. Tuhan tolonglah kami, dan kami percaya Tuhan menolong kami karena Tuhan mengasihi kami. Saat ini kami juga memohon kepadamu ya Tuhan Allah, Tuhan menyertai kami, Tuhan memampukan kami untuk menata kelola gereja Tuhan, khususnya gereja Kristen Jayawetan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami, Engkau sendiri yang bekerja atas kami, atas gereja-gerejamu ini. Tuhan, Engkau yang memimpin kami, sehingga semuanya ini dapat kami lalui dengan baik. Gereja-gereja Tuhan tetap dapat melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terlebih mampukan kami, terkhusus di dalam kami melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 ini. Jadikanlah situasi yang sulit ini, ya Tuhan, untuk kami semua, gereja Tuhan, menyatakan kesaksian dan pelayanan untuk sesama kami. Sehingga sungguh situasi sulit ini bukan menjadikan gereja terpuruk, tapi gereja terus bersemangat, semakin bersemangat
untuk bersaksi dan melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, dan saat ini kami menyerahkan satu persatu keluarga per keluarga yang sedang berusaha mempertahankan kehidupannya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan. Kami serahkan khususnya seluruh warga Gereja Kristen Jawiwetan, Tuhan yang memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan Allah, doa-doa kami dan syafat-syafat kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kami ucapkan, tapi Tuhan melihat setiap lubuk hati kami yang terdalam. Kami naikkan, kami serahkan syafat ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan Allah, di dalam iman dan percaya kami kepada satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Dan perkenankanlah kami menyempurnakan syafat ini dengan melantunkan doa Bapa kami. Jemaat GKJW yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kita atas berkat Tuhan yang tercurah dan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, khususnya melalui Gereja Kristen Jawiwetan. Adapun pengantar dalam kita menyerahkan persembahan saat ini diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita menyerahkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia
Jemaat, disilakan berdiri. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari-hari ini, kami sudah Engkau beri berkat yang melimpah berupa kesehatan, kebahagiaan, serta berkat karunia lainnya. Saat ini kami telah Tuhan beri kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas segala berkat dari Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita sudah berada di penghujung ibadat ini, dan maka dari itu mari kita mengakhiri ibadat ini dengan bersukacita dan tetaplah bersemangat jemaat dalam mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, keselamatan, dan damai sejahtera bersama dengan sesama, khususnya di masa-masa sulit ini. Jangan pernah ragu jemaat, karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akhiri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama. Jemaat, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, damai sejahtera, dan kasih karunia yang datang dari Allah Tritunggal yang Esa dicurahkan atas saudara-saudara, menguatkan untuk menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus kini dan sampai selama-lamanya. Amin.